Anda masih bersama saya, Gracia Adur. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan Direktur Hanania Group. Namun kasus ini bukan berdiri sendiri. Kemenhaj bahkan mencatat ada 15 hingga 20 laporan masalah haji dan umroh yang masuk setiap hari. Bedah perkara bersama Nastiti Lestari akan membahas pola, modus, dan mengapa penipuan Biro Haji dan Umroh terus berulang. Pemirsa, Hanania Group, Biro Pemberangkatan Haji dan Umroh yang berkantor pusat di Office Tower 88, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan kini terseret perkara pidana setelah calon jemaah yang telah melunasi biaya justru gagal berangkat ke Tanah Suci. Jadwal keberangkatan berulang kali diundur, pengembalian dana tidak kunjung jelas, dan perkara ini kini ditangani Polda Metro Jaya. Kita simak data berikut ini. Hanania Group berdiri sejak tahun 2018, berkantor di Jakarta Selatan, tepatnya di Kota Kasablanka, memiliki cabang di 5 kota besar, yaitu di Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Saat ini korban tercatat sebanyak 128 calon jemaah yang gagal diberangkatkan dan kerugian diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Modus yang dijanjikan berangkat ke Tanah Suci setelah para calon jemaah haji melunasi biaya-biaya yang dijanjikan. Dugaan penggelapan dan saat ini tindak pidana pencucian uang sedang didalami oleh Polda Metro Jaya. Tersangka ASF sebagai Dirut Hanania Group telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Di atas kertas Hanania mencantumkan lokasi cabang di 4 kota besar lainnya, tetapi menariknya profil perusahaan ini di LinkedIn justru hanya menuliskan ukuran usaha dengan 2 hingga 10 karyawan saja. Kontras itu makin terasa karena di luar cabang resmi, Hanania juga berkembang lewat jaringan kemitraan bernama Teras Hanania yang memungkinkan mitra di berbagai daerah menjual paket umroh tanpa harus memiliki kantor travel sendiri. Hanania Group bukan kasus berdiri sendiri. Perkara serupa terus berulang dalam hampir 1 dekade terakhir. Kementerian Haji dan Umroh bahkan mencatat 15 hingga 20 laporan masalah haji dan umroh masuk setiap hari. Kita lihat datanya sebagai berikut. Kita mulai dari tahun 2017, First Travel, Biro Pemberangkatan Haji dan Umroh. Berlokasi di Jakarta, tapi juga mempunyai cabang di Depok, Bandung, Sidoarjo, Medan, dan Bali. Korban penipuan dari First Travel mencakup seluruh wilayah di Indonesia atau 34 provinsi saat kasus ini bergulir. Kerugian diperkirakan mencapai 905 miliar rupiah. Kemudian tahun 2018, Abu Tours yang berlokasi di Jakarta, ada 2 lokasi di Jakarta, Mampang dan Tebet. Selain itu juga ada di Depok, Bintaro, dan juga Makassar. Korban terdapat di 15 provinsi dan kerugian dihitung mencapai 1,2 triliun, bahkan mencapai 1,4 triliun rupiah. Berikutnya tahun 2019, PT Algani Asalam yang membukukan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. PT Algani Asalam ini berlokasi di Bekasi dan polisi menyebut korban lebih dari 400 calon jemaah. Berikutnya tahun 2020, PT El Hanif Tour and Travel yang berlokasi di Aceh, tapi dia juga membuka cabang di Medan dan Batam sebelum akhirnya dinyatakan bangkrut. Kerugian dibukukan mencapai 891 juta rupiah. Kita sengaja melewati tahun 2021 karena periode itu berada dalam situasi pandemi dengan pembatasan ketat perjalanan termasuk ibadah umroh dan juga haji. Berikutnya tahun 2023, PT NSWM atau PT Naila Syafaah Wisata Mandiri yang berlokasi di Jakarta ketika masih beroperasi tercatat memiliki 316 cabang di seluruh Indonesia. Kerugian mencapai 91 miliar rupiah. Dari cabang yang didaftarkan sebanyak 316, hanya 48 cabang yang berizin resmi di Kementerian Agama, sementara sisanya merupakan cabang ilegal atau tanpa izin. Berikutnya tahun 2025, PT HMS Yogyakarta atau Hasanah Makna Safari. Korban berasal dari sedikitnya dari 5 provinsi di Indonesia, kerugian mencapai 18 miliar rupiah.
Tahun 2026 ada 2 kasus hingga periode bulan Juni ini. Yang pertama PT Al-Amanah ini terjadi maksud saya 2026 pada periode bulan April. Al-Amanah ini berlokasi di Semarang, berkantor di salah satu mal besar di Semarang atau di Java Mall. Kejadian bulan April 2026 dan kerugian mencapai 356,5 juta rupiah. Dan yang terbaru PT Hanania Group dengan kerugian mencapai 12,145 miliar rupiah. Polisi terus menelusuri aliran dana, membuka posko pengaduan, dan bersiap memanggil sejumlah influencer yang pernah mempromosikan paket umroh Hanania. Kasus ini masih bergulir saat ini dan pemirsa jika Anda ingin melaporkan atau memperbarui laporan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0813 1400 1411. Deretan kasus ini pemirsa menunjukkan bahwa penipuan Biro Haji dan Umroh bukan peristiwa tunggal. Dari kasus besar seperti first travel hingga travel kecil di daerah, polanya hampir sama, menawarkan keberangkatan, menghimpun setoran, menunda jadwal, lalu meninggalkan jemaah dalam ketidakpastian. Lalu bagaimana kriminologi membaca pola yang terus berulang ini? Kriminologi melihat kasus seperti ini lebih tepat dibaca sebagai trust crime, menyasar kepercayaan jemaah. Target utamanya bukan sekedar uang, tapi kepercayaan. Pelaku membangun citra religius dan kedekatan emosional terlebih dahulu, baru kemudian mengarahkan korban untuk menyerahkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Penipuan tumbuh saat pengawasan lemah. Ini persis yang dijelaskan dalam routine activity theory bahwa kejahatan muncul ketika 3 unsur bertemu. Ada pelaku yang termotivasi, ada target yang rentan, dan tidak ada penjaga yang efektif. Dalam kasus penipuan umroh, pelakunya adalah biro nakal. Targetnya calon jemaah yang siap membayar, sementara penjaga seperti sistem perizinan, pengawasan, dan juga literasi publik seringkali lemah. Berikutnya, dana jemaah diputar dengan logika fraud triangle. Ada tekanan finansial di internal perusahaan, ada peluang karena pengawasan longgar, dan ada rasionalisasi bahwa uang jamaah bisa dipinjam dulu dan nanti akan dikembalikan. Pola gali lubang tutup lubang mirip skema Ponzi. Berikutnya, korban berada dalam perlindungan yang belum kuat. Dari sudut viktimologi, saat kasus pecah, jemaah justru ada di posisi yang paling lemah. Hak mereka ada, tetapi pemulihannya seringkali lambat dan tidak mudah. Jadi yang kita hadapi bukan semata-mata perkara gagal berangkat, melainkan pola kejahatan yang berulang dan memakan korban dari tahun ke tahun. Karena itu, jawabannya tidak cukup berhenti pada penindakan saja. Yang perlu dilihat berikutnya adalah langkah mitigasi. Apa yang harus diperkuat agar korban berikutnya bisa dicegah. Agar kasus serupa tidak terulang, yang pertama tingkatkan literasi publik. Karena banyak korban masuk lewat rasa percaya. Pencegahan paling awal justru ada pada literasi. Masyarakat perlu lebih cepat mengenali tanda-tanda travel bermasalah sebelum menyetor sejumlah dana. Berikutnya, percepat jalur pengaduan. Begitu ada penundaan berulang atau janji yang tidak jelas, korban harus punya jalur laporan yang mudah diakses. Semakin cepat laporan masuk, semakin kecil ruang bagi kasus untuk membesar. Yang ketiga, perketat pengawasan keberangkatan. Pengawasan tidak bisa berhenti di level izin. Titik keberangkatan juga harus menjadi tempat penyaringan agar praktek perjalanan non-resmi bisa terdeteksi lebih awal. Integrasikan data lintas instansi. Kasus seperti ini sering lolos karena informasi tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi yang cepat, tanpa tanda bahaya muncul, tetapi tidak segera berubah menjadi tindakan. Dan yang terakhir, deteksi travel ilegal lebih dini. Intinya mitigasi harus bergerak sebelum korban bertambah. Fokusnya bukan hanya menghukum pelaku setelah kasus pecah, tetapi mempersempit ruang gerak mereka sejak awal. Di sisi lain, bagaimana peran calon jemaah agar tidak mudah terjebak? Kita simak slide berikutnya. Yang pertama, cek izin travel resmi. Minimal Anda tahu bahwa travel yang dipilih punya izin dan identitas yang bisa diverifikasi. Kemudian yang kedua, waspadai harga yang terlalu murah. Dalam banyak kasus, harga yang tidak rasional justru menjadi pintu masuk masalah.
Semakin jauh harga di bawah harga wajar, semakin besar alasan untuk curiga. Sebagai ilustrasi pemirsa, Kementerian Agama dan Kementerian Haji menetapkan biaya umroh referensi paling rendah berada di level 23 juta rupiah. Dengan praktik di lapangan umumnya berada di kisaran 30 hingga 50 juta tergantung fasilitas. Namun dalam banyak kasus penipuan, travel menawarkan paket seharga 13 hingga 19 juta rupiah per orang. Inilah yang diperingatkan sebagai red flag atau tanda bahaya karena jauh di bawah harga referensi. Yang berikutnya, jangan tergiur janji berangkat cepat. Janji cepat sering dipakai untuk menekan calon jemaah agar segera membayar. Padahal yang harus dilihat justru kepastian jadwal, maskapai, dan juga dokumen pendukungnya. Yang keempat, pastikan seluruh layanan tertulis. Jangan berhenti pada janji lisan, semua fasilitas, baik itu jadwal, hotel, hingga skema pengembalian dana harus tertulis agar bisa ditagih saat muncul masalah. Berikutnya adalah simpan bukti pembayaran. Bukti ini penting bukan hanya untuk komplain, tetapi juga untuk melindungi posisi jemaah bila kasus masuk ke ranah hukum. Dan terakhir, segera lapor jika pemberangkatan terus ditunda atau diundur, uang tidak kembali. Segera lapor ke polisi, Kanwil Kementerian Agama, Kementerian Haji atau hotline Satgas Haji Umroh dengan membawa semua bukti. Pemirsa, kewaspadaan memang penting, tetapi penipuan berkedok Biro Haji dan Umroh bukan hanya soal warga yang lengah, melainkan juga soal perlindungan yang lemah. Perjalanan ke Tanah Suci seharusnya menjadi ruang ibadah, bukan jalan masuk penggelapan dana. Bedah perkara kembali Jumat depan. Informasi tadi mengakhiri NTV Crime hari ini. Tragedi datang menyapa tanpa adanya undangan. Selalu siaga dimanapun Anda berada, dunia tidak sesederhana yang kita kira. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.